Besarnya harapan ini dan semua mimpi di dalam hati menjadi energi yang selalu berapi-api. Ku coba bertanya mengapa hidupku selalu diterpa derita. Apakah ku tidak pantas bahagia? Namun satu hal yang ku tahu, semangat ini takkan rapuh. Semua teman selalu mendukungku. Berjuang sekuat tenaga menyelamatkan dunia. Terjatuh dan bangkit menahan ribuan sakit. Aku takkan menyerah dengan semangat membara. Aku berjuang untuk menang. Ini tempat apaan? Bagus banget, mirip istana yang ada di dalam cerita dongeng. Gue juga baru pertama kali kesini, Dam. Kayaknya sih ini tempat tinggal Spirit of Lights juga. Benar, ini adalah tempat tinggal Spirit of Light, sang penguasa kebijaksanaan. Dialah yang terpintar dan paling ahli dalam menyusun strategi. Wah, kalau dia yang nyusun strategi perang mah, gue yakin pasti kita bisa menang dengan mudah. Kira-kira dia segagah apa ya? Jadi penasaran gue. Selamat datang Adam, Ryu, dan Asura. Loh, ternyata dia perempuan. Loh, dia kenal sama lu. Kok nama lu disebut duluan? Bahkan sebelum nama Tuan Ryu. Namaku Daivari, Spirit of Lights, penguasa kebijaksanaan. Aku datang ke sini untuk memberitahu kabar buruk. Tuan Forza telah dikalahkan oleh Zera dan Moros. Sudah kuduga, Forza memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi, kekuatan yang sebesar itu tidak diiringi dengan kecerdasan yang cukup. Maka, tidak heran jika dia tidak mempunyai perencanaan yang baik untuk menghadapi Zera dan Moros. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk melawan Zera dan Moros? Kita biarkan saja mereka menyerang alam kayangan. Jika perang terjadi di alam ini, jumlah korban akan lebih sedikit. Kekuatan Zera dan Moros juga akan melemah saat berada di alam kayangan. Itu akan menjadi sebuah keuntungan untuk kita. Wah, strategi Anda benar-benar di luar pemikiran kami. Tapi siapa saja penghuni kayangan yang akan ikut berperang bersama kita? Mari, ikutlah denganku. Ada teman lama yang ingin bertemu dengan kalian. Teman lama. Maro, akhirnya gue bisa ketemu sama lu lagi. Tunggu dulu Pak Wito. Itu Maro, boy. Lepasin gue. Maro udah mati. Dia pasti makhluk yang lagi menyerupai Maro. Tapi itu beneran Maro, boy. Gak mungkin. Kita harus waspada. Awas Pak Wito. Maro, ini gue Pak Wito, teman lu. Gue bukan Maro. Gue adalah pelayan setia Tuan Moros. Apa? Tuh kan. Dia bukan Maro yang kita kenal. Kenapa lu bisa jadi kayak gini, Maro? Kenapa lu biarin gue mati? Sekarang, alam inferno, alam arwah dan alam kegelapan telah bersatu. Hal itu mengakibatkan arwah gue tidak bisa menyeberang ke nirvana dan malah terperangkap dalam genggaman Tuan Moros. Sehingga gue akan selamanya menjadi pelayannya yang setia. Maafin gue, Maro. Seharusnya gue bisa menyelamatkan lu. Makin gawat aja nih. Sekarang yang nyerang kita bukan cuma musuh, tapi juga teman-teman kita sendiri. Terus sekarang gimana, boy? Gue gak mungkin bertarung sama Maro. Wah, bisa bahaya nih. Kalau gitu mending kita mundur aja dulu. Kita kabur ke tempat yang aman. Lu jangan khawatir, Maro. Gue pasti akan nyari cara biar arwah lu bisa tenang di alam sana. Apa dia benar-benar Wukong? Apa yang terjadi dengannya?
Kenapa dia memancarkan aura kegelapan? Aku diberikan tugas oleh Tuan Moros sang penguasa alam kegelapan dan Tuan Zera sang penguasa alam arwah. Mulai saat ini, alam bumi akan berada di bawah kekuasaan Tuan Moros dan Tuan Zera. Apa? Tidak mungkin. Wukong, lu adalah teman kami. Lu juga bagian dari alam bumi. Kenapa sekarang lu malah berpihak kepada musuh? Wukong telah mati. Begitupun juga dengan Maxim, Maro, dan Sun. Apa? Dengan kehilangan para kesatria hebat, alam bumi telah kalah bahkan sebelum berperang. Saat ini, aku telah ditugaskan oleh Tuan Zera dan Tuan Moros untuk menaklukkan alam bumi. Ternyata keadaan di darat sudah benar-benar kacau, Tuan. Kalau gitu nggak ada pilihan lain. Kita terpaksa akan berperang melawan teman-teman kita sendiri. Tidak perlu repot-repot melawan, karena sebentar lagi kalian akan ditenggelamkan oleh badai ini. Jangan-jangan badai ini adalah buatannya, Tuan. Otsu, kami. Semuanya bersiap untuk benturan. Tempat ini mirip banget kayak bumi. Iya benar. Lebih tepatnya bumi zaman dahulu, waktu masih banyak hutan. Benar, aku memang menciptakan tempat ini mirip seperti di bumi. Tapi, ukuran tempat ini 3 kali lebih luas dari bumi. Apa? Ajaib banget bisa gitu. Untuk apa Anda membuat tempat seluas ini? Karena ini adalah tempat tinggal makhluk-makhluk yang berukuran besar. Emangnya sebesar apa makhluk yang tinggal di sini? Bukankah kau sudah mengenal mereka, Adam? Mereka sering menceritakan keberanian dan ketulusan kalian. Dan mereka selalu menganggap kalian sebagai teman yang sangat peduli. Sebenarnya siapa mereka? Emang gue punya temen lama yang ukurannya gede-gede. Semuanya, datanglah ke sini. Ada teman lama kalian yang ingin bertemu. Loh, itu kan para monster Evogan. Blue, Green, Cobra dan yang lainnya. Ternyata kalian tinggal di sini.